Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Gutiara. Saya dari kelas Manajemen 25B, NPM 25411008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori tingkah laku konsumen atau Consumer Behavior Theory. Teori tingkah laku konsumen atau Consumer Behavior Theory. Pengertian teori tingkah laku konsumen atau definition of Consumer Behavior Theory adalah ilmu yang mempelajari cara individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi barang serta jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Next, tujuan teori tingkah laku konsumen atau Objective of Consumer Behavior Theory. Yang pertama, menjelaskan pengambilan keputusan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara harga, pendapatan, dan konsumsi. Yang ketiga, menentukan pola konsumsi yang optimal. Dan yang keempat, membantu produsen memahami perilaku pembelian. Dan yang kelima, menjadi dasar kebijakan ekonomi dan pemasaran. Asumsi dasar teori tingkah laku konsumen. Yang pertama, konsumen bersifat rasional. Yang kedua, pendapatan konsumen terbatas. Dan yang ketiga, harga barang diketahui. Dan yang keempat, selera tetap dalam jangka pendek. Dan yang kelima, barang dapat dibandingkan. Konsumen bisa memilih menilai kombinasi barang mana yang memberi kepuasan lebih tinggi. Next, konsep-konsep utama dalam teori tingkah laku konsumen atau main concepts in consumer behavior theory. Yang pertama, utilitas atau utility. Utilitas adalah tingkat kepuasan. Yang pertama, utilitas atau utility. Pengertiannya, utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang atau jasa. Terdapat dua jenis utilitas. Yang pertama, total utility. Total utility adalah total kepuasan dari konsumsi sejumlah barang. Dan yang kedua, marginal utility. Marginal utility adalah tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit barang tambahan. Hukum Gosen, semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh oleh setiap unit tambahan akan semakin menurun. Budget line atau budget constraint. Garis anggaran menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu pada harga yang berlaku. Perubahan pendapatan atau harga akan menggeser garis anggaran ke atas atau ke bawah. Dan yang nomor 4, keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium. Keseimbangan konsumen adalah situasi di mana konsumen memperoleh kepuasan maksimum dari pendapatannya. Next, pendekatan dalam teori tingkah laku konsumen. Yang pertama, pendekatan kardinal atau cardinal utility approach.
Next, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama, faktor ekonomi, antara lain pendapatan, harga barang, barang substitusi, dan komplement. Dan yang nomor 2, faktor psikologis, antara lain motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Dan yang nomor 3, faktor sosial dan budaya, antara lain gaya hidup, keluarga, dan kelompok referensi. Dan yang nomor 4, faktor situasional, antara lain kondisi waktu dan tempat pembelian, keadaan ekonomi, pengaruh lingkungan. Implikasi teori tingkah laku konsumen. Yang pertama, strategi harga untuk mengetahui sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Yang kedua, perancangan produk untuk menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen. Dan yang ketiga, promosi dan iklan untuk membentuk persepsi positif agar konsumen tertarik membeli. Dan yang nomor 4, segmentasi pasar untuk menentukan kelompok konsumen berdasarkan pola perilaku dan kebutuhan. Dan yang nomor 5, kebijakan pemerintah sebagai dasar untuk pajak konsumsi, subsidi, atau pengendalian harga. Next, pendekatan dalam teori tingkah laku konsumen. Yang pertama, pendekatan kardinal atau cardinal utility approach. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama, faktor ekonomi, antara lain pendapatan, harga barang, barang substitusi, dan komplement. Dan yang nomor 2, faktor psikologis, antara lain motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Dan yang nomor 3, faktor sosial dan budaya, antara lain gaya hidup, keluarga, dan kelompok referensi. Dan yang nomor 4, faktor situasional, antara lain kondisi waktu dan tempat pembelian, keadaan ekonomi, pengaruh lingkungan. Implikasi teori tingkah laku konsumen. Yang pertama, strategi harga untuk mengetahui sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Yang kedua, perancangan produk untuk menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen. Dan yang ketiga, promosi dan iklan untuk membentuk persepsi positif agar konsumen tertarik membeli. Dan yang nomor 4, segmentasi pasar untuk menentukan kelompok konsumen berdasarkan pola perilaku dan kebutuhan. Dan yang nomor 5, kebijakan pemerintah sebagai dasar untuk pajak konsumsi, subsidi, atau pengendalian harga. Dengan memahami teori ini, ekonomi dapat menganalisis permintaan pasar atau market demand, produsen dapat menyusun strategi penjualan yang efektif, pemerintah dapat merancang kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Teori ini menegaskan bahwa perilaku konsumsi bukan sekadar soal membeli, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya. Jadi, kesimpulannya adalah teori tingkah laku konsumen atau consumer behavior theory adalah bagian penting dari ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomis yang menjelaskan bagaimana konsumen menggunakan pendapatan terbatas untuk memaksimalkan kepuasan. Dengan memahami teori ini, ekonomi dapat menganalisis permintaan pasar atau market demand, produsen dapat menyusun strategi penjualan yang efektif, pemerintah dapat merancang kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Teori ini menegaskan bahwa perilaku konsumsi bukan sekadar soal membeli, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya.
Itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.